Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Mutu. Kali ini kita akan bahas tentang konsep Total Quality Management bersama saya Ibu Siti Sahara. Adapun tujuan mata kuliah kita pada pertemuan kali ini adalah diharapkan kalian mampu memahami konsep kualitas dan total quality management, konsep latar belakang perlunya TQM, prinsip dan unsur pokok dalam TQM, faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan TQM. Sedangkan untuk referensi ada beberapa buku yang bisa kalian baca. Selain itu juga kalian bisa cari materi-materi mengenai mata kuliah kita melalui jurnal maupun artikel ilmiah. Kita masuk pembahasan pertama. Apa itu quality ataupun kualitas? Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mendengar orang membicarakan masalah kualitas. Misalnya saja mengenai produk-produk yang seringkali kita pakai. Kualitas sebenarnya adalah sumber atau suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi ataupun melebihi harapan si pemakai. Di sini misalnya saja kalian nonton film di bioskop, berarti ada beberapa kriteria kualitas yang ingin sekali kalian miliki dari itu semua. Misalnya saja tadi Ibu contohkan menonton film, berarti dimensi apa yang kalian mau? Pertama, misalnya saja ketepatan waktu penayangan, lingkungan dan tata ruang di bioskop, kursi yang nyaman, harga tiket, pilihan film yang ditayangkan, ataupun sound system. Sedangkan total quality management itu sendiri adalah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing perusahaan ataupun organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Sehingga bisa dikatakan TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai suatu strategi usaha yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan melibatkan seluruh anggota ataupun sumber daya yang ada pada organisasi ataupun perusahaan itu. Sejarah TQM di sini Ibu kalian bisa lihat dari tahun 1911 sampai dengan 1993, banyak dimulai dari lahirnya berbagai ilmu-ilmu teknik dan sebagainya. Ini bisa kalian rangkum sendiri ya. Tidak akan jelaskan satu-satu. Selanjutnya manfaat TQM. Nah, TQM itu Total Quality Management yang selalu berpusat pada kepuasan pelanggan. Sehingga dari itu semua kita bisa memperbaiki kualitas kita, kualitas produk kita ataupun jasa yang kita tawarkan. Selain itu, dia bisa memperbaiki posisi persaingan, posisi barang produk kita yang sejenis, ya, ranking persaingan barang kita yang sejenis. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan output yang bebas dari kerusakan. Dari meningkatkan ini kita juga memiliki dampak lain, yaitu mengurangi biaya operasi. Sedangkan untuk jika kita memperbaiki posisi ranking produk kita juga akan meningkatkan harga jual produk kita atau harga jual jasa yang kita tawarkan dan meningkatkan pangsa pasar kita, sehingga kita akan meningkatkan penghasilan yang juga meningkatkan laba penghasilan dari produk dan ataupun jasa yang kita tawarkan. Sekarang kita bahas tentang perbedaan antara TQM dengan metode manajemen lainnya. Pertama dari aspek asal intelektual. TQM itu biasanya sebagian besar teknik manajemen itu berasal dari ilmu-ilmu sosial, misalnya saja ilmu ekonomi, ilmu sosial yang lainnya, psikologi, sosiologi. Sedangkan untuk TQM itu berdasarkan pada teori statistik yang didasarkan juga pada pengambilan sampling dan analisis varian. Sedangkan untuk sumber inovasi biasanya sebagian ide ataupun
dari teknik manajemen lainnya itu berdasarkan sekolah bisnis ataupun dari perusahaan-perusahaan konsultasi manajemen yang lain. Sedangkan untuk TQM biasanya dihadirkan oleh para pionir yang pada umumnya adalah insinyur teknik yang bekerja pada di sektor industri maupun pemerintahan. Sedangkan untuk negara kelahirannya, untuk metode manajemen lain biasanya itu lahir dari Amerika Serikat kemudian ditransfer secara internasional. Sedangkan TQM itu dikembangkan di USA, Amerika, kemudian ditransfer terlebih dahulu ke Jepang, baru setelah itu tersebar di Amerika Utara maupun Eropa. Untuk proses penyebarannya untuk metode manajemen lain itu secara hierarki ataupun dari perusahaan-perusahaan yang termuka baru ke perusahaan-perusahaan yang kecil dan kurang menonjol dalam perusahaan ataupun manajemen bawahnya. Sedangkan untuk TQM itu biasanya penggerak utamanya bukan CEO melainkan manajer departemen ataupun manajer divisi, sehingga bisa dikatakan populasinya itu berasal dari perusahaan-perusahaan kecil. Lalu di sini bisa kalian lihat ya dari perbedaan TQM dari manajemen re-engineering, right size, restructuring, automation. Di sini dari asumsi yang dipertanyakan, TQM itu berfokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sedangkan yang lainnya bisa dilihat berdasarkan penentuan staf, berdasarkan laporan ataupun aplikasi teknologi yang ada. Untuk ruang lingkup, TQM itu bergerak di bottom up. Sedangkan yang lain itu lihatnya dari staf, tanggung jawab staf ataupun organisasi maupun sistem yang ada. Orientasi pada TQM itu orientasinya pada proses, bukan pada fungsional ataupun prosedur. Dan sasaran perbaikannya itu secara inkremental. Prinsip TQM itu ada 4 prinsip. Yang pertama adalah kepuasan, seperti yang Ibu bilang tadi, semua kualitas ataupun mutu yang ingin dicapai itu selalu berdasarkan apa yang diinginkan oleh pelanggan, sehingga spesifikasi kualitas yang ditentukan itu berdasarkan ataupun ditentukan oleh pelanggan. Yang kedua, respect terhadap setiap orang. Jika kalian ingin melihat kepuasan pelanggan, berarti kalian harus respect apapun yang ada pada bangsa pasar, apapun yang ada di keinginan para pelanggan. Lalu yang ketiga adalah manajemen berdasarkan fakta. Maksudnya di sini adalah setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada perasaan ataupun feeling. Ada 2 konsep pokok yang terkait. Yang pertama, prioritas, yakni suatu konsep perbaikan yang tidak hanya dilakukan pada semua aspek pada saat bersamaan. Mengingat kita juga harus lihat sumber daya yang kita miliki itu apa saja. Pada konsep kedua itu variasi, di mana kita harus memiliki gambaran variabel mengenai bagian apa saja yang bisa diperbaiki dari sumber daya yang kita miliki. Yang ketiga adalah perbaikan berkesinambungan. Agar usaha kita ataupun produk kita berjalan dengan lancar di pasaran, kita harus melakukan perbaikan secara terus-menerus, secara sistematis, sehingga baik dari langkah perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, ataupun tindak korektifnya harus dilakukan secara berkesinambungan untuk jangka panjang. Untuk unsur-unsur TQM, seperti yang Ibu awal tadi bilang, kalau TQM itu selalu berfokus pada pelanggan. Lalu yang kedua adalah obsesi terhadap kualitas. Obsesi kualitas ini harus dilihat berdasarkan pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Pelanggan di sini bisanya dilihat bagaimana kita melakukan kualitas itu baiknya itu seperti apa.
seperti Ibu bilang tadi, kalian harus lihat apa maunya pelanggan. Yang ketiga tadi, pendekatan ilmiah sesuai dengan prinsip TQM, lalu komitmen jangka panjang, jadi kualitas itu harus sesuai dengan jangka panjangnya nanti. Terus yang kelima adalah kerjasama tim, yang keenam perbaikan berkelanjutan, 7 pendidikan dan pelatihan untuk para karyawan, karena di sini adalah karyawan itu bergerak pada alat-alat produksi yang akan digunakan. Alat-alat produksi itu biasanya berkaitan dengan teknologi, sehingga kalau tidak ada perbaikan kompetensi yang dimiliki oleh pekerja, percuma saja kita memiliki alat yang bagus, alat yang terbaru jika SDM-nya tidak bisa menggunakan. Yang kedelapan adalah kebebasan yang terkendali. Kebebasan di sini adalah di mana para karyawan itu bebas mengutarakan pendapat, tetapi harus bertanggung jawab terhadap pendapat yang telah diutarakan. Yang kesembilan adalah kesatuan tujuan, dan kesepuluh adanya keterlibatan karyawan. Faktor-faktor kegagalan TQM itu ada 6 faktor. Yang pertama itu delegasi kepemimpinan yang tidak baik dari manajer senior. Di sini terkadang karyawan-karyawan muda ataupun SDM muda biasanya memiliki inovasi ataupun ide-ide yang terbaru, tetapi tidak bisa langsung diutarakan karena harus melalui proses-proses melalui senior atas. Nah, delegasi ini terkadang membuat ide-ide yang ada pada SDM muda tidak bisa tersampaikan ataupun tidak bisa terutarakan. Yang kedua adalah tim mania. Pada tim ini terkadang dari satu organisasi itu saling mengunggulkan kelompoknya masing-masing. Misalnya saja tim produksi, tim keuangan, ataupun tim manajemen lain, sehingga tidak ada kesatuan antara tiap divisi. Yang ketiga, proses penyebarluasan. Proses penyebarluasan ini dimaksudkan di mana inisiatif untuk meningkatkan kualitas secara bersama-sama itu kurang ada. Jadi berjalan divisinya masing-masing tanpa adanya persatuan. Yang keempat adalah menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. Yang kelima, harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis. Nah, di sini setiap kualitas ataupun mutu yang kita tentukan itu harus, seperti Ibu bilang tadi, harus lihat apa kondisi yang kita punya, apa sumber daya baik itu keuangan, manusia yang kita punya. Jangan kita menentukan kriteria mutu ataupun kualitas itu terlampau tinggi sehingga tidak bisa dilaksanakan. Yang keenam adalah empowerment yang bersifat prematur. Dari keenam ini semua, jika terjadi dalam proses TQM, maka TQM itu akan gagal. Untuk tugas kita minggu ini, yang pertama Ibu minta kamu jelaskan definisi total quality management menurut pendapatmu. Yang kedua, jelaskan sejarah singkat perkembangan TQM. Yang ketiga, jelaskan perbedaan TQM dengan teknik manajemen lainnya. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan unsur utama TQM. Yang kelima, jelaskan faktor yang dapat menyebabkan kegagalan TQM. Sekian pertemuan kita kali ini, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.